Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Randika dengan NIM 2315091002. Di sini saya akan memberikan hasil analisis saya terkait eh, dokumen yang telah diberikan. Yang pertama, aspek permasalahan. Em, Artikel ini menyoroti bagaimana klaim tentang budaya, tradisi atau pengetahuan lokal sering digunakan tanpa kritisme yang memadai dalam konteks ilmiah dan kebijakan, khususnya terkait dengan Asosiasi Irigasi Petani Bali yang dikenal sebagai Subak. Subak seringkali dipandang melalui lensa romantis sebagai representasi dari kebijakan lokal dan harmoni dengan alam, yang disimbolkan dengan konsep Trihita Karana atau THK. Penulis mengamati bahwa penggunaan konsep THK ini tidak hanya sebatas pada diskusi budaya, tetapi telah merambah ke dalam domain kebijakan publik, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan pertanian di Bali. Permasalahan utama yang diangkat adalah bahwa pengideologian konsep-konsep ini dapat mengaburkan realitas sosial dan politik yang lebih kompleks. Misalnya penggunaan THK sebagai dasar kebijakan dapat mengabaikan dinamika kekuasaan dan konflik yang ada dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengungkapkan bagaimana framing budaya seperti THK dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan implementasinya, serta konsekuensinya bagi masyarakat Bali yang terlibat langsung dalam praktik-praktik pertanian dan irigasi. Yang kedua, teori-teori yang digunakan. Artikel ini menggunakan pendekatan teoritis dari antropologi dan studi pembangunan untuk mengkritisi konsep budaya dalam kebijakan. Salah satu teori yang diandalkan adalah konsep dari studi postkolonial yang menyoroti bagaimana pengetahuan lokal dan tradisi seringkali disederhanakan dan dimanipulasi oleh kekuatan dominan untuk tujuan tertentu. Penulis menekankan bahwa konsep-konsep seperti THK tidak netral dan seringkali digunakan untuk mendukung narasi tertentu untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam struktur sosial. Selain itu, penulis juga memanfaatkan teori kritis untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep budaya ini diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks ilmiah dan kebijakan. Mereka menunjukkan bahwa THK sebagai konsep yang diideologikan dapat mengaburkan kenyataan politik dan sosial yang kompleks dan dinamis. Penulis menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kritis dan reflektif dalam memahami dan menggunakan konsep-konsep ini, terutama dalam konteks kebijakan politik dan pembangunan. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis kritis yang menggabungkan kajian literatur, wawancara, dan pengalaman lapangan. Penulis pertama-tama memeriksa literatur ilmiah dan kebijakan yang ada tentang Subak dan THK. Setelah menganalisis bagaimana konsep-konsep ini dipresentasikan dan digunakan dalam berbagai konteks, mereka melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan termasuk petani, pejabat, pemerintah, dan akademisi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana THK diterapkan dalam praktiknya. Selain itu, penulis kedua, Gede Sedana, memberikan kontribusi dari pengalaman lapangannya di Bali. Pengalaman langsung ini memberikan wawasan yang lebih kontekstual dan praktis tentang bagaimana
kebijakan didasarkan pada THK diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan empiris, artikel ini berusaha memberikan analisis yang komprehensif dan kritis tentang penggunaan THK dalam kebijakan publik dan ilmiah di Bali. Yang keempat, hasil pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa THK telah menjadi konsep yang kuat dalam diskursus kebijakan di Bali. Seringkali untuk melegitimasi kebijakan dan praktik tertentu. Penulis menemukan bahwa meskipun THK sering dipromosikan sebagai landasan kebijakan yang harmonis dan inklusif, dalam praktiknya penggunaan konsep ini dapat menutupi ketidakadilan dan konflik yang ada. Misalnya dalam pengelolaan air, klaim THK tentang harmoni seringkali tidak sesuai dengan realitas persaingan dan konflik antar pengguna air. Lebih lanjut, pembahasan juga mengungkapkan bahwa framing THK sebagai konsep kebijakan dapat mengaburkan kompleksitas sosial dan politik yang sebenarnya. Penulis menekankan bahwa pentingnya memahami THK bukan hanya sebagai konsep budaya, tetapi juga sebagai alat politik yang digunakan untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, artikel ini menyerukan perlunya pendekatan yang lebih kritis dan reflektif dalam penggunaan konsep-konsep budaya dalam kebijakan publik. Yang terakhir, temuan atau kesimpulan. Kesimpulan utama dari artikel ini adalah bahwa penggunaan THK sebagai konsep budaya dan kebijakan memiliki implikasi yang signifikan dan tidak selalu netral. Penulis menemukan bahwa framing THK dapat memperkuat narasi tertentu dan menguntungkan kelompok dominan dalam masyarakat, sementara mengabaikan atau bahkan memperburuk ketidakadilan dan konflik yang ada. Mereka menekankan bahwa pentingnya untuk memiliki pemahaman yang kritis tentang bagaimana konsep-konsep ini digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penulis merekomendasikan agar para pembuat kebijakan dan ilmuwan lebih kritis dalam mengadopsi dan menggunakan konsep-konsep budaya seperti THK. Mereka juga menyerukan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika sosial dan politik yang mendasari penggunaan konsep-konsep ini. Dengan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan efektif dalam mengelola sumber daya dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan. Om Santi 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 Om.